Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 143 terkait dengan CSS class ya. Nah, kita akan mempelajari beberapa fungsi yang berkaitan dengan CSS class. Kita akan masuk ke direktori 143 terkait dengan CSS class di JavaScript ya. Kita akan buka lagi navim-nya. Sidebar-nya kita akan buka. Oke, kita akan tekan A dan kita akan buat satu buah file index.html. Kita tekan A lagi, kita buat folder JS dan file script.js. Oke, kita memiliki dua buah file ya. Pertama, kita akan definisikan dulu untuk file HTML-nya. Kita akan buat basic tag HTML. CSS-nya tidak kita pakai, kita akan hapus dulu ya. Kemudian JavaScript-nya kita akan pindahkan ke bawah supaya bisa terbaca komponennya ya. Oke, di sini kita akan buat sebuah UL. Kita akan kasih ID-nya adalah menu. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah kelas dengan dot ya. Misalkan vertikal, kita tambahkan kelas lagi main. Kemudian di dalamnya ini akan ada li yang kita kali dengan 4. Kita gunakan emet ya. Kita enter tuh. Misalkan homepage untuk yang pertama ya. Yang kedua misalkan service. Kemudian yang ketiga misalkan about. Kemudian yang keempat kontak. Misalkan seperti ini ya untuk latihan awalnya terkait dengan CSS. Kita akan tekan escape, kita akan buka JavaScript-nya. Sidebar-nya kita tutup. Ini ya terkait dengan kita akan pelajari terkait dengan fungsi yang namanya class name. Class name adalah properti elemen yang mengembalikan daftar kelas CSS elemen yang dipisahkan dengan spasi string. Jadi kalau misalkan lebih dari satu, dia akan membacanya dengan spasi string karena memang perbedaan antara CSS nama CSS-nya, class name-nya ya, itu dipisahkan dengan spasi kosong kalau di HTML ya. Kita akan coba kita akan mengambil menu tadi ya, kita gunakan dokumen. Kita akan gunakan query selector. Tadi menunya adalah ID, bukan sebuah kelas. Kita akan ambil dengan pagar ID simbolnya ya. Kemudian kita akan coba cetak ya, console.log. Kita akan ambil menu class name. Kita akan ambil seperti ini ya. Kita coba untuk save dan kita akan tampilkan ya. Kita akan Ctrl L type servernya. Oke, ini ada ya. Kita akan buat menyamping seperti ini. Kita akan inspect karena kita menggunakan konsol. Nah, lihat ya. Vertikal main. Ini kelasnya ada vertikal, ada main. Diambil dua-duanya ya. Karena pemisahnya adalah sebuah spasi. Nah, itu contohnya ya. Nah, kita juga bisa menambahkan kelas. Nah, menambahkan kelas. Caranya untuk menambahkan kelas kita bisa menggunakan variabel yang sama ya, menu. Misalkan kita akan menu dot class name, kita akan ambil, kita tinggal plus sama dengan ya. Nah, ini kayak penjumlahan string. Misalkan kita akan ambil di sini bukan aktif, tapi kita akan tambahkan di sini new. Ini di sebelah kirinya kita tambahkan spasi supaya ada pemisah ya antara kelas sebelumnya dengan kelas yang ini. Nah, ini bisa kita ambil dengan menggunakan console.log. Kita menggunakan class name.
kita save, lihat sekarang sudah nambah ya, karena kita menambahkan plus sama dengan new. Jadi kelasnya sudah tambah. Kalau misalkan teman-teman di inspect juga di sini sama ya. Nah, kemudian kita juga bisa sepenuhnya menggantikan, atau misalkan kita coba menambahkan dengan menggunakan class list ya. Seharusnya nih sebaiknya kita menggunakan class list karena ini lebih rapih menu. Misalkan kita gunakan class list, misalkan kita tambahkan new 2. Ingat gak boleh ada spasi ya kalau nama kelas itu. Kalau misalkan kita tambahkan spasi, kita harus memisahkannya dengan tanda koma dan di dalam petik ya. Nah, misalkan kita akan mengambil konsol log, kita akan ambil menu class name. Nah, kita akan save. Nah, lihat di sini juga sama ya, bertambah satu juga. Tapi kita menggunakan class list. Nanti class list kita pelajari di detailnya di setelah ini ya. Oke, selain itu kita juga bisa sepenuhnya menggantikan sepenuhnya mengganti kelas yang ada ya. Kalau tadi kan kita menambahkan, kita mau mereplace semuanya, kita tinggal menggunakan menu class name. Nah, ini tinggal kita gunakan sama dengan seperti ini. Misalkan kelas 1 kelas 2 seperti ini. Ini maka semuanya nanti akan hilang yang lainnya sebelumnya ada ya. Dan kita akan gantikan dengan yang baru kelas 1 dan kelas 2. Kalau kita save, ini jadi berganti ya menjadi kelas 1 dan kelas 2. Nah, setelah ini kita akan pelajari terkait dengan fungsi yang namanya class list. Tadi sudah kita singgung ya. Nah, terkait dengan class list ini yang akan kita pelajari. Class list ini masih satu rumpun ya dengan fungsi sebelumnya. Jadi class list adalah properti read only dari elemen yang mengembalikan koleksi langsung kelas CSS. Jadi dia bedanya read only kalau yang ini. Nah, kita akan coba tambahkan ya di HTML-nya di sini. Nah, kita akan coba tambahkan di sini class list. Kita kasih dulu remarknya. Nah, di dalamnya kita akan coba tambahkan sebuah tag div. Tag div ini akan kita kasih ID-nya kontak. Nah, kemudian kita akan tambahkan kelasnya adalah main dan red. Kita memiliki seperti ini ya. Nah, JavaScript class list. Misalkan ini contohnya seperti ini. Kita memiliki ID konten, kemudian kelasnya ada main dan red. Dan di sini ada teksnya JavaScript class list. Nah, ini bisa kita lanjutkan di sini ya. Kita buka. Nah di sini kita akan tambahkan. Kita akan coba ambil let div. Nah, div ini kita akan ambil dari dokumen. Kita akan gunakan query selector. Ini bukan div ya, tapi konten. Jadi kan namanya adalah konten. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan perulangan untuk menggunakannya ya. Misalkan kita gunakan for, kita gunakan variabel let CSS class list misalkan ya. CSS class list ini dari kita akan ambil dari div dot class list, kemudian kita akan cetak ya console.log CSS class list. Kita akan save. Ini ada div is null. Mana let for let class CSS. CSS class aja coba.
kita akan gunakan ke sini. Div ini konten, ini tidak ketemu ya. Kita coba lihat di sini namanya apa tadi. Ini kontak. Konten. Kita save. Ini juga kita save. Kita akan buat sini ya. Nah, kita baru menemukannya ya. Main dan red. Tadi di HTML-nya main dan red. Oke, dengan menggunakan class list kita juga bisa menambahkan satu atau lebih kelas. Misalkan kita tambahkan tadi kan satu udah ya. Nah, kita akan menambahkan ini ya. Misalkan kita akan add beberapa kelas, misalkan info. Kemudian kita mau menambahkan di sini visible. Kemudian kita akan tampilkan blok, misalkan seperti ini ya. Ini kalau misalkan sudah, kita bisa cetak console.log div class name. Kita bisa save tuh, lihat ya, info, visible block dan blok berhasil kita tambahkan. Nah, selain itu kita juga bisa menghapus kelas. Misalkan kita memiliki div, kemudian class list, kita bisa remove. Misalkan kita remove info ya. Kemudian kita bisa cetak console.log. Infonya sudah kita hapus ya, hasilnya visible dan block. Nah, kita juga bisa menghapus banyak. Nah, misalkan kita gunakan div dot class list dot remove, yang mau kita remove misalkan ada visible dan block. Nah, ini ya, visible dan block nggak mau kita remove. Kalau sudah, kita bisa cetak lagi control dot log, kita gunakan ini. Nah, ini jadinya hilang ya, dua sudah kita hilangkan sekaligus. Jadi kalau misalkan kita menggunakan akan remove lebih dari satu, pisahkan dengan tanda koma seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa ganti kelas elemen. Jadi kita akan mengganti elemen yang ada dengan yang lainnya. Misalkan kita div dot class list. Nah, kemudian kita bisa menggunakan replace. Nah, misalkan kita mau mereplace main. Nah, kita kan memiliki main nih, yang ini ya. Main kita akan ganti dengan warning misalkan ya. Nah, ini kita akan mengganti main dengan warning. Setelah itu kita tinggal cetak aja. Nah, lihat mainnya berubah jadi warning ya. Oke, kita akan melakukan juga bisa menggunakan yang namanya memeriksa ya, atau cek apakah sebuah kelas ini ada ataupun tidak. Ini biasanya kita sering gunakan untuk dinamis ya, form dinamis. Akan kita buat hasil ini kita akan ambil dari div dot class list. Kita gunakan konten warning. Nah, kita tinggal cek, kalau misalkan dia ada, dia akan bernilai true. Kalau misalkan tidak ada, dia bernilai false. Misalkan kita tambahkan x, maka dia returnnya adalah false ya. Jadi kalau ketemu dia menghasilkan true, kalau tidak ketemu dia akan menghasilkan false. Ini cocok untuk mengecek ya, sebuah kelas ini udah ada ataupun belum. Kemudian kita juga bisa melakukan peralihan atau toggle ya. Misalkan dari, kalau misalkan dia ada, dia akan ditambah. Kalau misalkan belum ada, dia akan ditambah. Kalau sudah ada, dia akan menghapus ya, menghilangkannya. Kan ini saya tambahkan visible. Visible kan sudah dihapus ya tadinya, jadi ini tidak ada. Kalau misalkan kita cek console.log
Kita akan ambil, kita save, maka dia tambahkan. Tapi kalau misalkan ini kita duplikat, dia akan menghilangkannya ya. Kita duplikat ke bawah, kita akan save, dia malah menghilangkannya. Jadi toggle di sini, ini fungsinya untuk apakah dia sudah ada. Kalau sudah ada dia akan hapus, kalau belum ada dia akan tambahkan. Ini biasanya kita gunakan untuk kelas yang memang fungsi, misalkan kita ngeklik sesuatu untuk nge-hide sidebar. Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Oke, untuk tutorial kali ini kita sudah pelajari terkait dengan fungsi CSS di JavaScript. Kita mempelajari dua buah fungsi. Yang pertama ada class name, yang kedua class list. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.